Queers for Islam sedang bertemu dengan Allah. Ya, ini bukan kata-kata saya. Ini sebenarnya yang diyakini oleh para Islamis. Mereka di luar sana mengejek dan mempermalukan siapa saja yang percaya bahwa keanehan adalah hal yang baik. Dan ya, kita sedang membicarakan orang-orang yang benar-benar berjuang untuk hak-hak Islam, yaitu para idiot yang berguna. Dan teman-teman, ini agak menyedihkan. Tapi saya benar-benar merasa konten ini sangat menghibur saat ini. Dan saya pikir kalian juga akan merasa begitu. Selamat datang di Pushback. Saya Meiraka. Pastikan untuk menekan tombol subscribe, like video ini, lakukan semuanya karena kita sedang melawan balik. Kita sudah cukup dengan kegilaan ini. Kalian tahu persis apa yang saya maksud. Mari kita lihat. Ini adalah Comic Con. Semoga ini bisa membuat kalian tertawa. Sepertinya ada masalah di perkemahan. Sepertinya kedua pihak tidak terlalu senang satu sama lain. Dua pihak mana yang saya maksud? Saya berbicara tentang pihak Islam dan pihak LGBTQ+. Mereka sedang berselisih. Jadi mungkin Anda sudah melihat. Berselisih? Tidak. Aku tidak bisa membayangkan kenapa. Tapi mereka sepertinya cocok jadi sekutu. Bahwa telah terbentuk aliansi aneh di negara ini. Politisi Islam independen dan badan-badan Islam telah terbentuk, seperti Suara Muslim misalnya, telah membentuk aliansi dengan Partai Hijau dan dengan kelompok kiri radikal. Dan seringkali, jika Anda melihat banyak aksi unjuk rasa dan banyak protes di negara ini, Anda akan sering melihat tanda-tanda yang bertuliskan seperti queer untuk Palestina, gay untuk Palestina, LGBTQ dan Islam, dan sebagainya. Dan bagi kami yang tidak termasuk dalam kedua kelompok itu, kami selalu sedikit menggaruk dagu dan berpikir, bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Itu tidak masuk akal. Nah, sekarang sepertinya mulai sedikit goyah di pinggirannya. Jadi ada sebuah kelompok yang disebut kelompok 5 rukun Islam. Mereka seperti badan lobi, kelompok media, kelompok organisasi di dalam Islam di negara ini. Dan mereka telah mengeluarkan sebuah dokumen tentang bagaimana menghadapi Pekan Kebanggaan LGBTQ, Bulan Kebanggaan di Inggris. Bagaimana menghadapi pekan LGBTQ? Sebenarnya tidak, itu tidak benar. Namanya bukan begitu. Ya sudahlah. Bulan Kebanggaan di Inggris. Karena itu sangat menyinggung perasaan mereka kan? Dan masih ada saja orang-orang seperti ini di luar sana. Membahas masalah besar yang sering diabaikan. Perlakuan terhadap individu LGBTQ di negara-negara Islam. Ini adalah topik yang sering dihindari agar tidak menyinggung sensitivitas budaya. Tapi jika ingin berbicara secara jujur, hal ini harus dibahas. Di banyak negara Islam, homoseksualitas dianggap sebagai dosa dan kejahatan. Hukum-hukum didasarkan pada interpretasi syariah, dan hukumannya bisa sangat berat. Di negara-negara seperti Iran, Arab Saudi, dan Yaman, tindakan sesama jenis dapat dihukum dengan hukuman mati. Sebenarnya, lihatlah peta ini, di mana orang LGBTQ menghadapi hukuman mati. Sekarang, perhatikan. Maksud saya, itu banyak sekali negara. Yang mereka semua miliki kesamaan, di negara lain seperti Mesir dan Malaysia, individu LGBTQ menghadapi penjara, denda, dan hukuman cambuk di depan umum. Orang-orang secara rutin ditangkap, diadili, dan dihukum. Ketakutannya sangat nyata, dan konsekuensinya sangat berat. Lihat, aku tidak menganggap ini lucu. Aku justru merasa ini agak menyedihkan dan memprihatinkan karena ada kelompok Islam yang bernama 5 Pilar yang benar-benar mengeluarkan pernyataan untuk menjelaskan bagaimana cara bertahan selama bulan Pride. Ada negara-negara yang merupakan negara Islam di luar sana yang mengeksekusi orang-orang yang juga Islamis kan? Dan kemudian ada orang-orang bodoh seperti ini yang benar-benar memposting konten seperti ini. Jadi kamu menonton video ini dan kamu seperti, iya. Apa? Dengarkan saja apa yang mereka katakan. Dengarkan apa yang mereka katakan. Jangan dengarkan orang-orang di luar sana yang berhasil membuat video propaganda aneh dan berkata, iya, aku bisa jadi gay dan membuka jilbabku di masjid. Kita semua tahu itu tidak benar. Sekarang, bagi kalian yang belum tahu siapa Sadiq Khan, dia adalah wali kota London di Inggris. Dan dia seorang Islamis, oke? Dan dengarkan apa yang dikatakan wanita ini tentang hal itu. Karena jelas, sebagai wali kota London, dia harus mendorong agenda queer ini untuk bulan kebanggaan. Tapi, coba dengarkan saja apa yang dia katakan. Sadiq Khan, kamu membuatku bingung. Bagaimana seseorang bisa, hanya beberapa hari yang lalu, berdiri di Padang Arafah pada hari terbaik dalam setahun? Ketika Allah turun ke langit terendah untuk mendengarkan doa-doa para jamaah haji yang kamu juga termasuk di dalamnya. Di mana aku yakin kamu memohon ampunan kepada Allah. Aku yakin kamu pasti telah mengungkapkan rasa syukurmu kepada Allah. Dan aku yakin kamu pasti telah memohon petunjuknya.
Lalu, hanya beberapa hari kemudian, menyerukan ratusan bahkan ribuan orang untuk berkumpul di jalan-jalan London merayakan LGBTQ. Sesuatu yang sangat bertentangan dengan Islam. Apa yang sebenarnya mendorongmu untuk melakukan itu? Aku akan memberitahumu persis apa yang mendorongmu melakukan itu. Faktanya, ini adalah gerakan politik. Queers for Islam. Itu benar-benar omong kosong. Semua orang tahu itu. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Orang-orang kiri telah diyakinkan oleh para Islamis yang membutuhkan suara mereka, kejutan-kejutan. Politikus ini yang di luar sana sebenarnya tidak peduli dengan agamanya. Atau dia cukup peduli dengan agamanya untuk memutuskan, kau tahu apa? Mari kita pura-pura menjalankan agenda bahwa kita benar-benar mencintai kaum queer, hanya agar mereka terus memilih kita, supaya kita bisa tetap berkuasa dan menaklukkan negara-negara Islamis ini. Namun, meskipun strategi itu sangat jelas, satu-satunya alasan Sadikan mempromosikan kaum queer untuk Palestina, atau apapun itu. Saat-saat seperti bulan Gay Pride ini. Satu-satunya alasan dia melakukan itu adalah karena dia ingin menyenangkan para pemilih kiri kan, yang sudah mulai percaya omong kosong ini. Bahwa para Islamis sebenarnya ada di pihak mereka. Tapi kemudian para Islamis bertanya-tanya, apa yang kalian lakukan? Itu jelas sebuah kebohongan, dan rasanya seperti, wanita, apa kamu belum belajar tentang permainan manipulasi negara-negara? Atau, bukan negara, maksudku permainan manipulasi agama. Apa kamu tidak tahu kalau inilah yang mereka lakukan? Mereka pura-pura menjadi sahabat para kiri, supaya mereka bisa mengambil alih. Maksudku, itu seperti sudah tertulis sebagai strategimu. Jadi kenapa kamu bingung kalau Sadikan melakukan strategi kecil yang sudah kalian tulis sendiri? Menurutku, itu adalah upaya putus asa untuk diterima. Iya. Tidak, kamu tidak akan pernah diterima selama kamu mengaku sebagai Muslim dan berkulit coklat akan selalu ada penolakan terhadapmu. Jadi dia benar-benar seperti berkata, Sadikan, kami tahu kamu seorang Islamis yang berkuasa. Tapi itu belum cukup bagi kami sampai kamu menjadi seorang yang radikal. Kami tidak benar-benar menerima kamu. Tidak ada yang akan pernah menerima kamu. Dan kamu punya para politisi seperti ini yang seolah-olah berkata, tolong semua orang sukai aku, semua orang bohongi aku, kalian semua dan kalian semua, dan kalian semua. Pilihlah aku untuk berkuasa. Karena aku janji, aku benar-benar tidak jujur. Dan pada akhirnya, semua orang duduk-duduk sambil berkata, kami melihatmu, kami tahu siapa dirimu sebenarnya. Tidak peduli prinsip-prinsip Islam mana yang kamu korbankan dalam prosesnya. Dan sejujurnya, itu membuat frustrasi bagi kami yang lain ketika orang-orang seperti kamu di tempat umum bertindak seolah-olah nilai-nilai yang sangat bertentangan dengan Islam itu bisa kami terima. Lalu itu membuat orang bingung tentang apa yang sebenarnya ditoleransi dan tidak ditoleransi oleh Muslim. Kamu tahu apa maksudnya ini? Lebih dari apapun selain fakta bahwa dia jelas-jelas bodoh. Ini menunjukkan betapa percaya dirinya mereka sekarang. Karena untuk beberapa waktu, mereka sangat-sangat diam tentang strategi mereka. Mereka seperti, ya, pura-pura saja kita mendukung kaum queer, pura-pura saja, pura-pura saja. Sekarang mereka sudah di tahap berikutnya di mana mereka bilang, tidak usah pura-pura, mereka itu idiot yang berguna. Tidak usah pura-pura. Kita tidak perlu pura-pura lagi. Kita di sini, kita mendominasi. Kita mengambil alih. Jadi mari kita tidak lakukan itu lagi. Dan itu agak menakutkan, teman-teman. Agak menakutkan sekarang. Wali kota. Kita sudah melihat tweetnya saya rasa dari Five Pillars yang membahas bagaimana wali kota London, Sadiq Khan yang baru saja kembali dari haji menulis tweet. Hampir segera setelah turun dari pesawat, kembali ke London di bulan Pride itu, London mendukung komunitas LGBTQ. Dia juga, menurut saya, pernah menyatakan dukungan untuk konsumsi alkohol. Ya, pada hari yang sama, dia mempromosikan perusahaan alkohol. Pada dasarnya, Banyak Muslim yang mungkin berpikir, seorang politisi sebenarnya tidak sejalan. Dia hanya memanfaatkanmu untuk mendapatkan kekuasaan. Siapa yang pernah menganggap itu sebagai sebuah kemungkinan? Sayangnya bukan Muslim yang taat beribadah, mungkin lebih ke Muslim sekular yang berhaluan kiri. mereka mengkritik saya dan berkata, lihat, dia bukan wali kota Kabul, dia adalah wali kota London dan sekarang dia harus menjadi wali kota untuk semua komunitas. Lihat, saya sebenarnya setuju dengan itu. Dalam arti, jika anda terpilih menjadi wali kota London, anda harus menjadi wali kota untuk semua komunitas. Dan itulah sebabnya saya selalu pada prinsipnya menentang Muslim yang taat, Muslim yang beriman, menduduki jabatan politik tinggi di negara ini. Karena saya tidak percaya itu sesuai dengan iman anda. Dia mungkin adalah Muslim paling terkenal di negara ini, okay? Dengan jangkauan paling luas. Tahu kan? Dia memiliki pengaruh terhadap kehidupan 10 juta Muslim di London. Dan saya pikir dia sedang merusak Islam. Karena banyak non-Muslim akan melihat apa yang dia lakukan. Haji satu saat, LGBT di saat berikutnya. Dan kamu tidak akan pernah bisa benar di mata mereka. Kamu memang tidak akan pernah bisa benar. Kecuali kamu seorang Islamis radikal. Kamu memang tidak akan pernah bisa benar. Mereka akan berfikir itu boleh. Itu boleh dalam Islam. Dan bahkan banyak non-Muslim yang tidak terlalu faham tentang agama mereka sendiri juga akan berfikir seperti itu. Jadi dia menyesatkan orang-orang tentang apa itu Islam. Jadi, ini kabar baiknya. Saya tidak akan menyesatkan kalian tentang apa itu Islam. Saya akan mengingatkan kalian
persis seperti apa Islam itu. Tapi sedikit peringatan, videonya mungkin membuat tidak nyaman. Jika kalian tidak suka melihat orang-orang diserang karena entahlah keyakinan seksual mereka, maka video ini bukan untuk kalian. Jadi kalian bisa langsung lewati saja. Ambil semuanya. Sebenarnya inilah yang dimaksud dengan Queers for Islam. Ketika mereka mengatakan Queers for Islam akan pergi ke Allah, mereka bukan berarti akan, kalian tahu, ke surga. Tapi maksudnya mereka akan ke neraka. Mereka hanya lupa menyebutkan bagian kecil itu. Pria gay asal Maroko, Memon Kandani, 30 tahun dipukuli secara brutal di Rabat setelah terlihat berpegangan tangan dengan pasangan sesama jenis di tempat umum. Hubungan sesama jenis yang dilakukan secara suka sama suka adalah ilegal di Maroko dan dihukum dengan sangat berat. Secara harfiah, pria ini sedang direkam saat diserang, karena sekali lagi, kamu tidak bisa menjadi queer di sana. Bagi Islam, hal seperti itu memang tidak ada, tidak eksis. Mereka tidak mempercayainya. Jadi kenapa? Kenapa? Kenapa kalian mempercayainya? Terima kasih atas perhatian kalian terhadap masalah ini. Dan sebagai pengingat saja, bahwa kebenaran akan menang. Dan Tuhan itu maha besar. Dan semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian kalian terhadap masalah ini.